Oke, nerusin alur cerita dari rank SSS, Saint naik Wubrick All Logic, atau Saint naik di luar nalar part ke-6. Gak usah lama-lama, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Sebelumnya, Zoe membantu Jiang Churan mengalahkan pasukan demon, dan setelah itu sistem memberikan selamat ke Zoe karena sudah naik ke level 17 dan lanjut ke level 18. Ada 15 poin stat dan 15 poin skill yang dia terima dari masing-masing naik level itu. 180 demon, masih banyak XP untuk bisa naik level berikutnya. Sayangnya ada batasan berapa banyak XP untuk setiap kelas. Kalau tidak, Zoe bisa mendapatkan lebih banyak lagi. Mana Zoe juga bertambah banyak, tapi dia terlalu banyak punya skill level tinggi, dan itu masih belum cukup. Maksudnya, skillnya itu butuh banyak mana, dan Zoe ingin bertanya ke guru di sekolah yang harusnya mempunyai solusi untuk mengatasi itu. King Lian bertanya apakah Zoe mengatasi semua demon ini. Zudan memujinya, kekuatan Zoe melebihi imajinasinya. Saat itu Jiang Churan terjatuh lelah. Mereka bertanya kenapa dengannya. Sepertinya Jiang Churan menggunakan terlalu banyak kekuatan dan menghabiskan seluruhnya. King Lian bertanya apakah kau menemui demon yang kuat. Kata Zoe, ada satu yang berlevel tinggi. Yang aku bunuh itu level 23 tingkat gold. Tapi tidak ada musuh yang tangguh. Zoe bertanya kenapa setelah melihat wajah King Lian yang tidak kelihatan baik. Katanya pasukan demon mempunyai jenderal seperti manusia. Jika jenderal itu tidak ada di sini, artinya pasukan utama dari pasukan demon itu tidak ada di sini juga. Dan mereka seharusnya tidak di sini dan harus kembali ke base resupply secepatnya. Zoe setuju dan setelah itu pun mereka semua kembali ke base. Sementara itu si kelompok ini mereka juga ingin pergi kembali ke base, tapi saat itu ada sebuah aura demon yang sangat kuat, membuat mereka ketakutan. Ada bayangan besar terbang di atas langit merah. Muncul monster berwujud naga putih yang mulai terbang turun. Di atasnya ada demon spawn level 30, grade legendary bintang 3. Kalau naganya ini bernama Flying Fire Dragon, level 24, grade golden bintang 3 dengan skill Flame Blast. Di tempat lain terlihat banyak sekali tanda bahaya muncul. Kata orang ini ada invasi dunia lain tier 4. Semua pasukan diminta untuk memasuki persiapan tempur. Semua pasukan mendengar pemberitahuan itu dan pusat menurunkan pasukan Night Snow Dragon untuk menghentikan latihannya dan segera berkumpul di alun-alun teleportasi. Untuk pasukan Priest Snow Dragon menyiapkan mana mereka agar tetap penuh. Pasukan logistik Snow Dragon memulai relokasi Magic Core dan Magic Shard. Pasukan penyihir Snow Dragon sudah mengunci lokasi koordinat dan menyiapkan sihir teleportasi skala besar. Pasukan Night sudah berkumpul di tengah lingkaran sihir. Di depan mereka ada pemimpinnya bernama Su Yu Zhao, mayor pasukan Snow Dragon. Dia menerima laporan dari bawahannya. Semua pasukan sudah sampai dan menunggu perintah. Aku akan menjadi pedang yang memotong semua duri. Aku akan menjadi perisai yang melindungi tanahku. Itu adalah jargon Snow Dragon buat lebih semangat berperang. Dan Yuzhou sudah memberikan perintah untuk bergerak. Sementara itu di pihak para demon, ada sosok yang memimpin mereka. Semua demon di pasukan ini secara pribadi aku yang memilih. Aku hanya kehilangan selusin orang selama setengah tahun di hidupku di bumi. Tapi di party terakhir sebelum kami kembali ke Sacred Rim, ratusan orang-orang kita terbunuh. Demon spawn yang duduk di sana mengatakan, masih ada setengah hari sebelum kita bisa kembali. Aku akan membiarkanmu menjadi liar sebelum kita pergi. Semua demon bersemangat dan berterima kasih kepadanya.
Demon Spawn tidak akan memaafkan mereka yang membunuh bawahannya. Dan disinilah dia memimpin para demon dan akan mengambil jiwa dan membakar semua itu dengan Hellfire. Yang dimaksud Zoe yang memang sebelumnya membantai pasukan demon. Kayaknya nama Demon Spawn ini adalah Aurimas. Dia memakai summoning skill Platinum Demon sudah terpanggil, bahkan di situ juga ada Golden Demon. King Lian melihat kumpulan demon itu, yang ada Legendary Demon atau Aurimas, dan mereka semua sangat menakutkan. Dia dengan gugup mengatakan ke timnya akan melindungi Zoe, dan menyuruh Zoe menemukan kesempatan untuk melarikan diri. Tim Blue Phoenix setuju. Mereka meminta Zoe untuk tetap hidup, karena mereka tahu Zoe adalah jenius terkuat. Melindunginya akan sepadan dengan hidup mereka. Saat itu di atas langit terlihat ada lingkaran teleportasi. Blue Phoenix tahu kalau itu pasti pasukan militer Snow Dragon. Snow Dragon itu kebanyakan orang level 30 dengan sudah awaken kedua. Mayornya pun sudah level 51, warrior yang sudah melakukan awaken ketiga. Zoe sendiri bingung kalau mereka bisa teleportasi, kenapa mereka tidak langsung datang ke sini. Aurimas mengatakan jangan khawatir manusia, pasukan kalian tidak akan bisa memasuki pelindung dari formasi sihirku. King Lian kaget dan tidak percaya dengan itu. Tapi itulah kenyataannya, pasukan Snow Dragon malah teleportasi di luar perisai itu, bukan di dalamnya. Yuzo tanya, kenapa kita tidak mendarat di titik yang seharusnya? Rekannya mengatakan ini adalah pelindung skala besar dari ras demon, Dark Firewall. Setelah dibuka, ruang di dalam tidak akan bisa teleportasi, dan serangan dari luar juga pasti diblokir. Mereka memerlukan kekuatan dua pasukan untuk bisa menghancurkannya. Atau kita hanya bisa menunggu ini semua berakhir atau dihilangkan oleh pemakainya. Berapa lama kita perlu menunggu? Kata orang ini 5 menit. Yuzo menghela nafas dan mengatakan temukan informasi mengenai orang-orang yang terjebak di dalam sana. Setelah pertarungan itu selesai, segera hubungi keluarga mereka untuk mengambil sisa-sisa mereka. Intinya ini pasukan Snow Dragon datang-datang cuma nonton dan nyerah tidak ngapa-ngapain. Sistem muncul, Legendary Demon terdeteksi, misi baru sudah dibuat, menyelesaikan misi, membunuh Demon Spawn, tidak ada penalti, dan hadiahnya adalah Talent Grade S, Fortunate Medicine. Zoe begitu senang akhirnya misi baru muncul. Zoe berjalan ke depan melapisi seluruh tubuhnya dengan cahaya suci. Melihat cahaya suci di Zoe, Aurimas tahu kalau Zoe yang membunuh pasukannya. Untuk menunjukkan respeknya, dia akan menghancurkan skill Zoe dengan tangannya sendiri dan membunuhnya dengan rasa sakit yang tak berujung. Naga api terbang ke atas langit. Zoe bersiap dengan senjatanya. Naga api menyiapkan serangan nafas untuk menghadapi Zoe. Nafasnya keluar dan itu sangat besar dan kuat. Zoe yang sudah siap menerima itu dan mulai mengayunkan palu besarnya. Dua serangan yang mempunyai tipe berlawanan itu mulai bertemu. Beruntung kekuatan cahaya suci Zoe lebih kuat dan itu berhasil menghalau nafas naga api dan memotong sayap naga api itu. Memaksa naga api yang sebelumnya terbang bebas di atas langit terjatuh. Zoe sudah maju, melihat Aurimas yang masih mencoba untuk berdiri. Aurimas tahu, dia menebaskan pedangnya ke belakang dan tebasan itu tampak mengenai armor Zoe yang terlepas. Tapi Zoe sendiri sudah tidak ada di tempatnya dan sudah melancarkan serangan yang mengarah ke kepala Aurimas. Zoe menghantam Aurimas dan tujuannya kepala. Tapi Aurimas bisa menghalau itu dengan pedangnya dan tubuhnya. Zoe begitu kuat, dia tidak berhenti dan menghantamkan palu sekali lagi, memaksa Aurimas mundur dari sana. Aurimas kaget dan bingung apa yang terjadi. Lawannya ini adalah manusia yang masih level 18, tapi kekuatannya bisa menandinginya.
Kau sedikit keras juga. Omong-omong, kau adalah monster legendary pertama yang aku lawan. Mendengar itu membuat Aurimas begitu marah. Dan dia pun sudah maju menyerang. Zoe menghindar ke atas langit dan langsung menyerang balik. Serangan itu membentuk tanda silang dan tampak menahan pergerakan Aurimas. Zoe sangat senang. Blade of Pure White dengan sukses memberikan efek stun. Punishment of Light. Petir-petir itu datang sekali lagi dan Aurimas menggunakan Fire Demon Shield untuk menahannya. Petir penghakiman terjun menghantam pelindung yang dibuat Aurimas. Shield Aurimas berhasil menghalau setiap petir yang dijatuhkan Zoe. Bahkan Punishment of Light tidak bisa melakukan apa-apa. Tampaknya aku tidak bisa membunuhnya. Legendary Demon dengan kekuatan biasa saja. Zoe hanya bisa menggunakan kekuatan yang dihadiahkan sistem darinya setelah ujian berakhir. Aurimas menghilangkan perisainya dan memanggil semua pasukannya. Dia menyuruh semua pasukan demon bergerak dan membunuh lawannya. Zoe yang masih di atas langit tampak menyiapkan sesuatu. Cahaya suci besar mengelilingi tubuhnya. Semua pandangan mata melihat bagaimana Zoe beraksi. Saat itu Zoe membuat tangan cahaya yang berukuran tidak main-main. Aurimas tahu ada sesuatu yang mengerikan akan datang. Dan benar saja tangan cahaya itu sudah jatuh dan menimpa semua demon yang ada di bawahnya. Lian saking bingungnya bertanya-tanya apakah dia sedang bermimpi. Apakah Zoe bisa menggunakan skill seperti itu? Jiang Churan merasakan kalau darah sucubus di dalam tubuhnya, bahkan merasakan ketakutan oleh teknik Zoe. Yuzo bilang kekuatan ini bahkan bisa menandingi meriam sihir biasa. Dia bertanya apakah sudah tahu siapa yang terperangkap di dalam sana. Kata rekannya semuanya adalah siswa dari Shukang University. Yang satu menggunakan skill itu adalah rekrutan spesial tahun ini, Sain Naik Zoe. Sumpah ini orang meremehkan Zoe banget. Katanya perbedaan level Zoe dengan lawannya beda jauh. Kalau saja Zoe ada waktu untuk bertumbuh, skill barusan akan bisa dengan mudah membunuh Demon Spawn Aurimas. Aurimas yang terkena skill itu masih bisa berdiri dan mulai mengeluarkan semua kekuatannya. Kau benar-benar melawanku, The Great Aurimas. Dengan aura menakutkannya, dia menyuruh Legion, Fire Demon, dan Fire Curse untuk menyerang Zoe. Fire Demon mulai meningkatkan kekuatannya, begitu juga Fire Curse. Mereka menyiapkan mantra kutukan untuk Zoe. Kutukan itu sudah mulai mendekat ke arah Zoe yang masih berdiri di tempatnya. Semua demon lain mulai terbang dan berlari menuju ke arah Zoe, membuat waktu untuk bosnya menyembuhkan dirinya. Aurimas mengatakan, tetap tenang, dia hanya level 18. Demon di sebelahnya setuju, dia pasti sudah kehabisan mana dari pertarungannya. Dan tanpa mana, mereka bisa membunuhnya dengan banyaknya pasukan mereka. Aurimas bilang itu benar. Zoe sendiri mengatakan God Hand mengkonsumsi semua mananya. Dan juga perlengkapannya yang bisa recovery mana terlalu lambat. Dan dia sendirian sekarang. Kutukan itu sudah menyebar ke tubuhnya. Tapi saat itu ada sistem Divine Summoning tingkat S. Skill rahasia satu kali dari Aula Saint Knight. Skill rahasia ini tidak membutuhkan mana dan tidak berefek pada pasif skill. Setelah diaktifkan, pengguna bisa menggunakan kekuatan Dewa Cahaya dan meningkatkan semua stat berdasarkan ketahanan tubuh. Semua skill tipe Divine dan tipe Cahaya akan meningkat sementara 5 poin. HP, stamina, dan mana recovery meningkat 20 kali lebih cepat. Efek ini akan bertahan beberapa lama saja dan akan dikondisi lemah setelah penggunaannya selesai. Saat itu ada cahaya suci yang dengan kuat menembus firewall. Cahaya itu terpusat di tubuh Zoe. Aurimas bingung apa yang terjadi.
Di tengah pilar cahaya ada sosok malaikat dengan 3 pasang sayap. Malaikat itu turun dan memeluk Zoe dari belakang. Demon di bawah melihat bulu sayap itu berjatuhan, dan saat menyentuh tubuh para demon, itu akan membakar tubuh demon dengan sangat cepat. Yuzo tahu ini adalah teknik summoning divine. Rekannya bertanya apa itu. Ini adalah salah satu skill top level yang dipunyai kelas tipe divine. Mereka bisa melepaskan kekuatan dari dewa yang mereka percayai. Dia pernah melihatnya. Priest level 58 menggunakan teknik summoning divine. Satu gerakannya bisa menyembuhkan seluruh pasukan yang sebelumnya terluka parah kembali ke keadaan puncak. Berkat teknik divine itu, mereka bisa menahan 3 pasukan demon sebelum bantuan mereka datang. Divine power sangat dalam seperti lautan, dan dia bilang mungkin Zoe bisa membunuh demon itu tanpa bantuan mereka. Aurimas tidak percaya karena dia tahu skill yang digunakan Zoe adalah teknik rahasia top level. Zoe hanya level 18 Saint Knight. Bagaimana dia bisa menggunakan teknik seperti itu? Bawahannya mengatakan dan menasihati setelah Divine Summoning teknik itu digunakan, hanya seseorang dengan level kekuatan dewa yang bisa mengganggunya. Jika dia menyelesaikan mantranya, seluruh pasukan mereka akan hilang. Aurimas bilang itu hanya skill, tapi bisa berganti antara serangan atau bertahan. Dia bertanya berapa lama lagi pembangunan formasi kembali ke Dark Shadow Valley. Jawabannya 1 menit. Mereka hanya membutuhkan 1 menit dan Aurimas akan sudah bisa kembali. Aurimas mengerti. Dia mengatakan, ini sudah waktunya kalian menunjukkan kesetiaanmu. Demon of Flame, dengarkan perintahku. Korbankan semuanya untuk putra demon terhormat Aurimas secepatnya. Orang ini yang menjadi pertama, dia mengeluarkan semua kekuatannya. Semua demon mengikutinya dan mengerti mereka mengorbankan semua kekuatannya untuk diberikan ke Aurimas. Diikuti semua demon yang ada di sana, mereka mengirim kekuatan untuk memperkuat Aurimas. Aurimas menerima semua kekuatan dari bawahannya, dan itu semua sudah berkumpul di tubuhnya. Malaikat ini mengatakan sungguh spesies rendahan yang jelek dan tragis. Saint Knight, aku memberimu kekuatan ilahi. Dewa mengatakan biarkan di sana menjadi cahaya. Ada benda berbentuk lingkaran bergerigi di punggung Zoe, dan Zoe mengarahkan laser cahaya ke bawah di mana para demon berada. Serangannya itu mengenai tepat ke tubuh Aurimas. Aurimas masih hidup. Dia berdiri dan ada perubahan di statusnya. Dia meningkat ke level 43 walaupun itu palsu. Tapi Aurimas sudah menjadi lebih kuat. Aurimas menembakkan Flame Demon Roar of Flame yang menuju ke pilar cahaya Zoe. Setelah itu Aurimas membentuk bola besar yang dia sebut sebagai Demon Flame Solar Flare. Skill bawaan terkuat dari ras Demon Flame, mengembunkan api secara ekstrim dan suhu permukaan bisa mencapai 15 juta derajat Celcius. Jika ini bukan dari mengorbankan seluruh pasukannya, Aurimas tidak akan pernah bisa melepaskan skill ini. Matilah Saint Knight. Aurimas sudah melemparkan Solar Flame ke Zoe. Solar Flame sudah berada di depan kepala Zoe. Ada 2 tebasan besar yang membuat ledakan besar di lokasi Zoe berdiri. Aurimas menunggu apa yang terjadi di atas sana. Begitu juga dengan tim Blue Phoenix dan Jiang Churan yang berharap-harap cemas melihat Zoe. Yang ternyata Zoe berhasil selamat dan tampak tidak ada luka sama sekali. Melihat itu Aurimas tahu kalau sedari awal level kekuatan mereka tidaklah sama. Dia pun melarikan diri karena konstruksi untuk bisa kembali ke rumahnya sudah selesai. Kalau dia bisa sampai ke sana, pendosa, aku menghukummu dengan nama dewa dan matilah.
Rebasan tangan berlapis cahaya dengan kuat dan cepat menghantam tubuh Aurimas yang gagal untuk melarikan diri. Setelah itu terlihat Zoe yang turun dan Aurimas yang merangkak ingin pulang. Dia harus menyelesaikan misinya, kejayaannya, dunia suci, dan kembali. Setelah 3 kata terakhir itu, Aurimas pun sudah berhenti bergerak dan mati. Sementara itu, di lokasi konstruksi formasi pulang para demon, mereka bingung harus bagaimana lagi setelah Aurimas sudah mati. Apalagi formasi untuk kembali pulang ke rumah pun hancur. Bagaimana mereka bisa kembali ke The Holy Realm? Tampak saat itu firewall yang memperangkap mereka di sana mulai terurai. Zoe yang melihat itu senang akhirnya selesai. Zoe yang lelah terjatuh dari atas langit. Para wanita dibawa dengan cepat menuju ke sana. Melihat keadaan Zoe yang perlahan-lahan menutup matanya. Tampaknya Snow Dragon juga mulai ke sana dan mulai menjalankan pembersihan para demon yang tersisa. Setelah itu Zoe terbangun, tapi dia merasakan tubuhnya sangat berat dan dia tidak bisa bernafas dengan benar. Ada sesuatu yang menindih tubuhnya. Bahkan Zoe yang masih menutup mata tidak bisa bergerak. Apakah aku ketindihan dan akan mati? Zoe dengan ketakutan membuka matanya dan bangun dari tidurnya. Jiang Curan di situ dan mengatakan, "Kau akhirnya bangun juga. Kau sudah tidur selama 2 hari." Dia akan keluar dan memberitahu lainnya. Zoe akhirnya tahu kenapa dia tadi tidak bisa bernafas. Sepertinya Jiang Curan tadi tidur di dadanya, membuatnya hampir mati. Tiba-tiba Jiang Curan mendekat dan mencium pipi Zoe. "Terima kasih sudah menyelamatkanku." Oke, sampai sini dulu ceritanya. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton video ini sampai selesai. Sampai ketemu di video selanjutnya dan bye-bye.